Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 30 Juli, Pekan Biasa ke-17. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13 ayat 47 sampai 53. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua tetap bersemangat, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kita jaga imunitas tubuh kita supaya dijauhkan dari segala sakit penyakit, lebih-lebih di masa pandemi ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, penginjil Matius kembali mengisahkan perihal kerajaan surga yang dilukiskan seperti mutiara indah dan juga seperti pukat yang dilabuhkan di laut. Kita tahu, pukat itu menjaring semua jenis ikan. Kerajaan surga pun demikian. Orang yang benar dan yang baik ada di dalamnya. Tetapi pada saatnya, yang baik akan bertahan di dalamnya, sementara yang tidak baik, yang jahat, yang tidak mau bertobat, akan terpental keluar. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Saudari-saudaraku yang terkasih, disinilah kiranya kita diingatkan dan disadarkan oleh sabda Tuhan, agar kita sungguh-sungguh menyadari akan segala tindakan kita. Meskipun kadangkala kita tak luput dari segala kesalahan dan dosa, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk kembali ke jalannya. Maka marilah kita memanfaatkan dan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita masing-masing untuk selalu berbuat yang baik, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Penuh kasih, kesabaran, saling mengampuni, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ya Tuhan, hadirlah dalam hidup, karya dan rencanaku, agar aku sungguh mengandalkan Engkau, yang mampu menjadikan segala-galanya demi kebaikanku. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih, beri pengampunan untukku. Yesus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat, sungguh ku sesali dosaku.
Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, mereka yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.